Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Channel. Masalah sponsorship, ya, sponsorship ini ya, ini tentang gratifikasi. Coba saudara juga harus paham ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001. Ini perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Ini tentang apa? Tentang pemberantasan tindak pidana. Nah, ini tentang gratifikasi. Contoh, ini kenapa kaitannya dengan bidan, ini tidak boleh menerima dari sponsorship dalam bentuk tunai. Jadi ini boleh untuk pemberian istilahnya mitra itu dalam bentuk pengetahuan. Apa artinya dalam bentuk pengetahuan itu? Adalah dengan ini ya, dengan pelatihan-pelatihan boleh ya. Oh, bidan dilatih, yang membiayai sponsorship itu boleh, tapi dalam bentuk pelatihan untuk pengembangan keprofesionalannya ya, itu boleh ya. Nah, di sini kaitannya dengan pengembangan tadi, pasal 30 itu ada kaitan dengan pendidikan berkelanjutan. Di dalam pasal 30, pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan. Ini, pengembangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktek. Ya. Jadi harus mengupdate. Itu diatur di Undang-Undang tadi 36 tentang nakes tadi tahun 2014. Jadi saudara berhak meningkatkan itu, ya. Itu. Kemudian ini pengertian sponsorship tadi, ya, karena bidan itu ada sponsorship. Apa artinya supaya saudara nanti tidak salah mempersepsikan gitu ya. Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan atau kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium, dan atau perusahaan industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan accountable. Pengaturan sponsorship bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan saudara atau keterampilan serta pengembangan profesi. Ini boleh, ada aturannya. Nah, sasaran sponsorship itu tenaga kesehatan biasanya ya, dokter, bidan, perawat dan lain sebagainya. Institusi ya, organisasi ya. Ini yang sering ada sponsorship. Nah, kita harus tahu prinsip pemberian sponsorship. Tidak mempengaruhi independen dalam pelayanan kesehatan. Jadi tidak berpihak gitu ya, walaupun disponsori kita tidak boleh. Jadi kita harus independennya ada. Tidak dalam bentuk uang atau setara uang, tidak boleh. Tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan bidang keahlian. Tadi saya katakan contohnya sekarang ada senam yoga untuk ibu hamil. Bidan-bidan dilatih selama 3 hari, tapi dapat biaya dari sponsor boleh. Karena ini dalam bentuk pengetahuan, bukan diberi langsung uang. Ditanggungjawabkan berupa uang atau setara uang untuk honor bagi pembicara atau moderator.
Jadi kalau ada seminar, kemudian ada sponsor, itu honor pembicara sama moderator boleh berupa uang. Ini aturannya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini pemberian sponsorship oleh perusahaan industri harus secara terbuka, tidak ada konflik kepentingan, tidak mempengaruhi independen seperti penulisan resep, ya. Anjuran penggunaan barang terkait produk sponsor, ini yang harus betul-betul bisa saudara perhatikan. Nah, di sini pemberian sponsorship kepada tenaga kesehatan, ya, pegawai ASN, non ASN, swasta, praktek perorangan sesuai bidang keahlian. Kalau ASN, non ASN ini penugasan dari pimpinan dan sebagainya, ya. Ini sponsorship kepada tenaga kesehatan diberikan sebagai peserta registrasi pendaftaran, tiket perjalanan, akomodasi, ini boleh. Narasumber, tiket perjalanan, akomodasi, honor pembicara, registrasi pendaftaran, ini boleh. Moderator, ya, registrasi, tiket perjalanan, akomodasi, honor boleh. Besaran yang diterima harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada perusahaan, ya. Itu. Nah, ini pengaturan sponsorship mengenai susu formula, bayi dan produk bayi lainnya. Peraturan Permen, ya, RI, ini PP, ya, peraturan pemerintah, ya, PP, peraturan pemerintah RI nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu, ya, ASI eksklusif, ya. Di sini setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan, dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah atau bantuan dari produsen, distributor susu formula, ya, produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI. Bantuan dari produsen distributor susu formula sebagaimana dimaksud dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, pengembangan keilmuan, dan sejenisnya. Ini makanya saya mirai, ini mohon diperhatikan. Jadi sponsorship untuk susu itu diatur di dalam PP RI nomor 33 tahun 2012, ya. Oke. Ini peraturan Menteri Kesehatan, ya, juga nomor 39 tahun 2013. Tolong dicatat, nanti dicek, ya. Halo? Iya, Bu. Ya, tolong ya, ini karena riskan dengan pekerjaan saudara. Tadi yang tentang susu tadi nomor berapa PP-nya? Nomor 33 tahun 2018. 2018, benar? 2012, Bu. Iya, dicatat. Kemudian yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula dan produk bayi lainnya, ya. Ya, tolong nanti diperhatikan di situ. Ini mekanisme pemberian sponsorship, jangan sampai nanti terlapor di KPK. Ini ada semua, ya. Ini. Jadi saudara harus paham supaya nanti kita tidak salah, ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.